Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama Siber Jatim TV pada kesempatan kali ini. Kalau di channel sebelumnya kita membahas tentang BLT UKM atau bantuan langsung tunai untuk usaha kecil menengah. Sekarang saya akan mengulas tentang berita terbaru terkait dengan THR PNS. Nah, kalian pasti menunggu berapa dan kapan THR untuk PNS akan cair. Namun sebelum kami ulas beberapa berita terbaru kali ini, jangan lupa tetap like, komen, dan subscribe. Dukung channel ini. Insya Allah channel ini akan menjadi channel yang bermanfaat buat kalian yang ingin mencari informasi terkait dengan bantuan atau kapan cairnya bantuan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, kali ini sesuai dengan yang ditulis oleh CNBC Indonesia. Jakarta, CNBC Indonesia, pegawai negeri sipil PNS dipastikan akan mendapatkan tunjangan hari raya atau THR secara penuh tahun ini. Nah, ini luar biasa sekali dan waktu lebih cepat setelah tahun lalu dipangkas karena pandemi COVID-19. Selain itu pencairannya lebih cepat. Nah, kali ini jadi untuk tahun ini pencairan THR untuk PNS itu akan dicairkan secara cepat dan dicairkan secara penuh. Sismenko Bidang Perekonomian RI Susiwijono Mugiarso mengatakan bahkan pencairannya akan dilakukan lebih cepat, yakni 10 hari sebelum perayaan Idul Fitri. Gak kebayangkan kita 10 hari sebelum Idul Fitri sudah mendapatkan THR untuk PNS. Untuk yang ASN pun Pak Menko Airlangga Hartarto kemarin sudah menyampaikan ke Bu Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk bisa dibayarkan H-10 THR, ujarnya dalam program Power Lunch CNBC Indonesia. Dengan memberikan THR lebih cepat dibandingkan pekerja swasta yang 7 hari sebelum Lebaran, pemerintah berharap terjadi daya lebih yang lebih baik, di mana saat ini daya beli masih lemah akibat pandemi COVID-19. Sehingga kira-kira 10 hari terakhir sebelum Ramadan, baik ASN maupun karyawan swasta mempunyai daya beli dan diharapkan berbelanja, jelasnya. Sebelumnya, Kementerian Keuangan juga mengatakan telah menyiapkan anggaran THR PNS tahun ini dalam APBN 2021. Saat ini, pemerintah tengah menyiapkan aturan pencairan THR PNS ini. RPP, rencana peraturan pemerintahnya sedang dibahas. Nanti kalau sudah siap akan dijelaskan oleh Menteri atau Sri Mulyani, jelas Direktur Jenderal Anggaran Isarah Matarwata. Sedangkan ketentuan pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan bahwa pembayaran THR kepada pekerja ataupun buruh juga dilakukan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Pengusaha yang tidak mampu membayar dalam batas waktu yang ditentukan tersebut boleh melakukan pembayaran THR H-1 Lebaran dengan ketentuan. Nah, jadi untuk pengusaha yang tidak mampu untuk membayar H-7 sebelum Lebaran bisa H-1 Lebaran. Ini perlu dicatat buat seluruh pengusaha. Komponen THR yang diterima para abdi negara meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja. Wah, luar biasa banyak sekali ini tentunya ya. Berdasarkan peraturan pemerintah PP nomor 15 tahun 2019 tentang gaji PNS, gaji yang diterima PNS dikategorikan dengan beberapa golongan, yakni dari yang masa kerja terendah hingga masa kerja tertinggi. Untuk PNS golongan 1 masa kerja 0 tahun, pemerintah menerima gaji Rp 1,56 juta per bulan. Sementara PNS golongan 4 masa kerja 32 tahun menerima gaji 5,6 juta.
CNBC Indonesia mencoba melakukan simulasi gaji THR yang diterima PNS, ditambah dengan komponen-komponen di dalamnya seperti tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan termasuk dengan tunjangan kinerja. Misalnya dari PNS dilakukan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sesuai dengan Peraturan Presiden atau Perpres nomor 37 tahun 2015 tentang tunjangan kinerja di lingkungan pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Tunjangan kinerja yang diterima untuk jabatan terendah seperti pelaksana menerima Rp 5,36 juta. Sementara itu, tunjangan kinerja tertinggi untuk jabatan tertinggi yakni eselon 1 menerima Rp 11 juta 117,3 juta. Artinya, THR yang diterima PNS dengan menggabungkan gaji pokok dan tunjangan kinerja untuk jabatan terendah mencapai 6,92 juta. Sementara untuk jabatan tertinggi bisa mencapai 123,2 juta. Besaran THR yang diterima PNS di atas belum mencakup tunjangan-tunjangan lainnya yang dimasukkan dalam komponen gaji, seperti tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan atau umum. Namun perlu dicatat bahwa tunjangan kinerja yang diterima PNS Direktorat Jenderal Pajak memiliki dasar penghitungan baru, yakni memperhatikan nilai kinerja pegawai NKP, prestasi kerja, dan kontribusi pegawai. Artinya tidak semua PNS pajak mendapatkan tunjangan kinerja yang sama. Hal ini dikarenakan habis penghitungan yang digunakan untuk pemberian tunjangan kinerja berdasarkan kinerja masing-masing PNS. Sebagai catatan, simulasi yang dilakukan hanya mengacu pada satu instansi. Setiap kementerian lembaga memiliki dasar sendiri dalam menentukan tunjangan kinerja bagi para pegawainya. Nah, itulah tentang tunjangan hari raya untuk PNS yang akan ditransfer atau cair lebih cepat dari tahun 2020. Terima kasih.